Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Kita akan berlanjut. Berikutnya adalah masih gelombang cahaya. Sebelumnya mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa berlanjut mengikuti pembelajaran secara daring. Jadi ini adalah pertemuan ketiga, yaitu pada materi gelombang bunyi dan cahaya. Dan ini juga merupakan pertemuan terakhir di materi ini. Seperti itu. Maka kita masih masuk kemarin yaitu pada materi bab 4 bunyi dan cahaya. Kemudian ini masih ilustrasinya yang kemarin bunyi dan cahaya. Kemudian tujuan pembelajaran yaitu bagaimana mengimplementasikan materi-materi yang kita dapat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang pertama adalah pemantulan cahaya. Nah, ini pemantulan cahaya ini biasanya satu cahaya kalau ketemu seperti cermin, kemudian atau kaca, kemudian seng atau yang mengandung kaca, maka dia akan memantul seperti itu cahaya tersebut, atau tidak bisa menembus tetapi dia memantul. Nah, pada pemantulan ini ada beberapa variabel yang harus Anda ketahui. Yang pertama ada sinar datang, yaitu menuju suatu titik, yaitu bidang permukaan pantul. Nah, ini sinar datang menuju pada permukaan bidang pantul, kemudian timbul sinar pantul. Nah, kemudian yang dari atas ini adalah garis normal. Jadi hukum pada pemantulan itu adalah ini bunyi hukum pemantulan cahaya. Sinar datang garis normal, sinar pantul terletak pada satu bidang datar. Nah, ini artinya di sini. Nah, ini sinar datang, kemudian ada sinar pantul, kemudian di sini ada garis normal. Ini bertemu pada bidang pantul atau bidang datar. Kemudian di sini ada sinar datang atau disebut dengan sudut datang. Di sini sudut pantul, maka nilai besarnya sudut datang dan sudut pantul itu adalah sama besar ini ya. Nah, besar sudut datang sama dengan sudut pantul seperti itu. Nah, yang di sini nih yang dimaksud. Nah, ini cahaya datang pada permukaan bidang yang lurus atau teratur, maka dia dipantulkan secara teratur. Nah, nanti apabila sinar datang pada permukaan yang tidak rata, maka akan menghasilkan yaitu bentuknya baur. Jadi sinar yang pantulnya dalam bentuk baur, tidak teratur seperti ini. Berikutnya adalah pembiasan. Pembiasan cahaya ini contohnya kalau Anda ada lampu laser atau senter, ini pernah kita bahas ya. Ini hanya mengulas sekilas karena pernah kita pelajari sebelumnya. Cuma ini masih masuk dalam pembiasan cahaya. Sebelumnya masuk di gelombang ya, seperti itu ciri-ciri gelombang. Berikutnya gelombang mekanik. Nah, di sini masuk lagi, maka di sini ada theta 1, maka ini adalah sebagai sudut datang. Kemudian ada theta 2, ini adalah sudut bias di sini. Nah, N itu adalah garis normal. Kemudian N1 adalah indeks bias pada medium 1. N2 itu adalah indeks bias pada medium 2. Nah, di sini ada batas ini adalah namanya batas medium. Nih. Nah, yang melingkar-melingkar ini seolah-olah pada air. Jadi gelombang air atau air. Nah, di sini sinar datang terjadi pembiasan. Mestinya dia lurus, cuma terjadi pembiasan sehingga mendekati pada garis normal seperti itu.
Nah, sini perbandingannya adalah sin theta 1 dibanding sin theta 2 sama dengan N2 kali N1. N1 itu adalah indeks bias pada medium 1, N2 adalah indeks bias pada medium 2. Atau bisa dengan menggunakan persamaan bahwa sin theta 1 kali N1 sama dengan sin theta 2 kali N2, seperti yang pertemuan sebelumnya gelombang mekanik. Oke, di sini hukum pembiasan cahaya. Berkas sinar datang, sinar bias, dan garis normal terletak pada satu bidang. Nah ini sinar datang, garis normal, garis bias, bidang, batas bidang. Nah, di sini ada pertemuan satu titik seperti itu. Kemudian perbandingan antara sinus sudut datang dan sinus sudut bias adalah konstan, itu adalah tetap. Jadi perbandingannya tetap. Kemudian pembiasan cahaya, ini tadi udah kita sebutkan. Jadi lanjut, keterangan udah. Nah, konsep pembiasan. Sinar datang dari medium kurang rapat menuju ke medium yang lebih rapat. Sinar dibiaskan mendekati garis normal. Contohnya, kalau ini, jadi silakan nanti dicatat bahwa indeks bias medium pada udara atau indeks bias medium udara itu nilainya 1. Kemudian indeks bias medium kaca atau indeks bias kaca yaitu 3/2. Kemudian indeks bias pada air 4/3, seperti itu. Sehingga kalau tadi dari cahaya datang dari medium kurang rapat, nih udara kan 1 nih, kemudian menuju air itu 4/3, berarti 1,33 sekian. Nah, maka di sini sudut biasnya mendekati garis normal. Apabila dari air menuju udara, maka dia akan menjauhi garis normal, seperti itu. Kemudian sinar datang dari medium yang lebih rapat ke medium yang kurang rapat, sinar dibiaskan menjauhi garis normal. Tadi contohnya dari air ke udara atau dari kaca ke udara. Kemudian sinar datang tegak lurus bidang batas, tidak dibiaskan tetapi diteruskan. Jadi kalau dia sinar itu tegak dari atas, sejajar dengan garis normal, maka dia tidak akan dibiaskan, seperti itu. Nah, kemudian di sini menggunakan kecepatan, cepat lambat cahaya. Maka di sini pada perbandingannya indeks bias pada medium 1 dikalikan cepat lambat cahaya di medium 1, kemudian indeks bias medium 2 dikalikan cepat lambat pada cahaya pada medium 2, seperti itu. Berikutnya adalah penguraian cahaya atau disebut juga dengan dispersi, yaitu ini cahaya putih masuk pada suatu prisma, kemudian setelah itu akan muncul Michiko Hibiniu atau menjadi 7 warna. Nah, ini jadi suatu cahaya ini datang, maka dia keluar nanti akan menjadi Michiko Hibiniu atau disebut juga dengan pelangi. Nah, maka di sini dispersi ini akan menjadi penyebaran. Di sini ada deviasi minimum, ada dispersi, maka disebut ada ini di sinilah akan terjadi dispersi nih. Antara selisih. Nah, kemudian kalau di sini ada muncul ada warna ungu, ada warna merah, ini seolah-olah diambil sampel 2. Nah, ini DM, ini deviasi minimum. Kemudian ini deviasi warna merah, ini deviasi warna ungu. Jadi sinilah deviasi. Kalau ini tarik lurus,
perbedaan ini disebut dengan deviasi. Nah, ini baru disebut dengan dispersinya. Nih, selisih nanti nih. Selisih antara warna merah dan warna ungu disebut dengan dispersi. Seperti itu. Nah, di sini ada sudut datang. Kemudian ada sudut bias. Ini akan sudut datang nih ke sini, sini akan menjadi sudut bias, seperti itu. Nah, ini yang tadi saya bilang. Jadi, penguraian cahaya atau dispersi D sama dengan ini adalah disebut dengan DU. Ini adalah deviasi cahaya warna ungu. Di sini adalah deviasi warna merah. Tadi selisih itu akan menimbulkan, yaitu menjadi dispersi. Kemudian pelenturan cahaya atau difraksi. Nah, ini contohnya adalah kalau Anda punya senter, kemudian Anda hadapkan di depannya ada lubang, nah, atau celah, maka dia akan terjadi pembelokan seperti ini. Nah, ini ada memancar ini. Contoh kalau Anda punya lampu motor, maka di situ akan menyamping ya, itu menyebar. Nah, jadi pelenturan, melentur. Nah, nanti di sini pada pelenturan ini sebenarnya nanti akan timbul yaitu ada terang gelap seperti itu muncul di sini. Nah, ini. Maka di sini ada L. L ini adalah jarak celah terhadap layar. Kemudian D ini adalah lebar celah. Y ini adalah jarak sumbu utama terhadap terang atau gelap kesekian, seperti itu. Nah, ini adalah sudut kemiringan. Nah, seperti itu. Nah, difraksi celah cahaya celah tunggal. Jadi pada difraksi ini terjadi celah tunggal, celahnya hanya satu. Difraksi celah tunggal untuk garis gelap ke N. Nah, ada garis gelap maupun ke N. Sin theta sama dengan N tadi adalah garis gelap ke N, dan lambda itu adalah panjang gelombang. D ini adalah lebar celah tadi. Nah, ini sebagai lebar celah, seperti itu. Nah, sekarang adalah pertanyaannya, seandainya sudutnya adalah 30 derajat, suku KN-nya adalah 4, lebar celahnya adalah 4 mili, berapakah panjang gelombangnya? Ini pertanyaan pertama. Nah, ini hanya penjelasan, tadi udah Bapak sampaikan. Udah. Nah, kemudian ada lagi namanya kisi difraksi. Nah, kalau tadi celah tunggal, maka di sini kisi difraksi. Kisi difraksi itu adalah banyak lubang kecil-kecil, sehingga kalau di depannya ada sumber cahaya, ini ada panah sebelah kiri, ini adalah sebagai sumber cahaya, ini banyak celah. Nah, D ini jarak antar celahnya. Nah, ini L itu adalah jarak celah terhadap layar, dan P itu titiknya ya, titik N keberapa. Y nya ini adalah jarak sumbu pusat terhadap terang atau gelap kesekian, maka ke N. Nah, di sini kalau tadi beda, maka di sini D sin theta sama dengan N kali lambda. D sama dengan seper N kalikan dengan senti. Jadi N ini banyaknya goresan celah. Nah, sekarang apabila sudutnya adalah 45 derajat, suku KN-nya adalah 6, kemudian N-nya adalah, jadi ini N itu adalah jumlah gridnya dalam persatuan panjang, maka di sini N-nya adalah nilainya 20. Berapakah panjang gelombangnya pada kisi difraksi ini? Berikutnya adalah
perpaduan cahaya atau perpaduan gelombang cahaya yang disebut dengan interferensi. Nah, ini. Nah, pada interferensi, kalau tadi sebelumnya pelenturan atau difraksi itu terjadi pada celah tunggal, tetapi pada interferensi ini terjadi celah ganda. Nah, di sini S nih adalah sumber cahaya, kemudian masuk ada dua celah, ada S1 dan S2. Maka ini celah 1, celah 2. Kemudian dia terjadi ini perpaduan menyebar juga. Di sini ada timbul tulisan maksimum, minimum, maksimum, minimum, maksimum. Nah, maksimum ini artinya adalah pada terang, cahaya terang, minimum adalah gelap, maksimum terang, minimum gelap, maksimum terang. Maka di sini ada disebut jarak terang dan gelap yang berdekatan. Nah, yang gelap itu minimum, maksimum ini adalah terang. Disinilah namanya jarak terang dan gelap yang berdekatan. Nah, Y nih, delta Y ini adalah jarak dari sumbu utama terhadap suku ke N gelap ke berapa atau ke terang ke berapa, seperti itu. Kemudian L itu adalah jarak celah terhadap layar. L jarak celah terhadap layar. Lambda yaitu panjang gelombang. Lambda adalah panjang gelombang. Kemudian D ini adalah jarak celah. Nah, ini D itu adalah jarak celah. Nah, kemudian interferensi celah ganda atau Young, tadi Young disebutnya. Nah, ada dua pola yang terjadi, yaitu ada pola maksimum dan pola minimum. Pola maksimum disebut juga dengan pola terang, pola minimum disebut dengan pola gelap. Nah, di sini ada D sin theta sama dengan N kali lambda. Kemudian di sini bisa dijabarkan lagi D kali Y per L sama dengan N kali lambda. Nah, sekarang seandainya panjang layarnya itu adalah 4 meter, jarak celahnya adalah 4 mili. Kemudian di sini ada Y, itu adalah jarak terang, jarak keterang keempat, yaitu sebesar 4 cm. Nah, suku N-nya berarti 4 tadi ya. Maka berapakah panjang gelombangnya? Ini berarti soal ketiga. Berikutnya adalah pola minimum. D sin theta sama dengan N plus setengah kali lambda. Jadi ini D sin theta buka kurung N plus setengah tutup kurung kali lambda. Nah, D nya tadi adalah jarak celah, sin tadi adalah sudut kemiringan cahaya, kemudian N ini adalah gelap keberapa dari sumbu utama. Nah, setengah ini adalah konstanta atau ketetapan. Ini lambda adalah panjang gelombang. Nah, kemudian bisa dituliskan dengan persamaan yang lain, D kali Y per L sama dengan buka kurung N plus setengah tutup kurung kali lambda. Nah, seandainya
L-nya jarak celahnya ini adalah 8 mili. Kemudian jarak gelapnya ke N-nya itu adalah N-nya nilai N-nya adalah 8. Kemudian jarak ke N-nya itu adalah 12 cm. Y-nya adalah 12 cm. Dan L-nya adalah 6 meter, 2,4 meter atau 240 cm. Jadi L-nya nih jarak layar 240 cm. N-nya tadi 8. Berapakah panjang gelombangnya pada pola minimum? Nah, kemudian di sini terjadi interferensi lapisan tipis. Interferensi maksimum atau konstruktif ini adalah pertemuan dua gelombang yang sefase, maka disebut dengan interferensi maksimum atau konstruktif. Jadi dua gelombang yang memiliki amplitudo yang sama, maka dia akan menghasilkan interferensi maksimum atau konstruktif, yaitu 2 kali N kali T sama dengan buka kurung M plus setengah kali lambda. T-nya ini adalah waktu ya. Nih. N-nya adalah suku ke N tadi. M-nya ini adalah suku ke N ya biasanya nih sebenarnya. Ntar kita tengok. Oke. Kemudian interferensi minimum destruktif, yaitu destruktif artinya dia melemah. Jadi ini minimum melemah, berarti pertemuan dua gelombang yang beda fase atau beda amplitudo, maka dia akan gelombangnya melemah, mengecil gitu. Kalau maksimum gelombangnya makin besar, yaitu 2 NT kali M kali lambda. Nah, M-nya ini biasa suku ke N ini. Cuma ini beda penulisan variabel, jadi N dengan N ini sama kurang ya seperti itu. Polarisasi cahaya adalah proses penyerapan arah getar cahaya. Proses polarisasi cahaya secara mudah dapat dibuktikan dengan sebuah alat yang dikenal sebagai polarisator atau polaristor dan analisator. Polarisator dan analisator ini dapat dipasang di depan sumber cahaya. Keduanya dapat diputar dengan besar sudut sesuai keinginan. Jadi polarisasi itu bahasa sederhananya adalah penyerapan gelombang cahaya. Nah, seperti itu. Nah, polarisasi terjadi karena pemantulan. Jadi biasanya cahaya datang dengan cahaya pantul, maka itu sudah mengalami perubahan kecepatan seperti itu. Jadi panjang gelombangnya juga mengalami perubahan seperti itu, atau kecepatannya juga suatu benda kalau sudah menabrak suatu dinding maka kembalinya akan dia lebih lambat seperti itu. Kemudian pembiasan rangkap. Pembiasan rangkap itu pembiasan 2 kali. Artinya adalah suatu cahaya masuk ke kaca, dari kaca kemudian masuk ke air. Maka ini disebut dengan pembiasan rangkap. Nah, kemudian pemantulan pembiasan. Jadi di sini dari cahaya datang pada cermin kemudian kena kaca, atau bisa juga cahaya datang kena kaca maka sebagian terpantulkan, sebagian terjadi pembiasan seperti itu. Kemudian absorpsi itu adalah penyerapan energi gelombang. Jadi energi gelombangnya sebagian terserap. Kemudian hamburan. Hamburan ini diakibatkan adanya cahaya datang pada permukaan yang tidak merata. Maka di sini juga
terjadi penyerapan gelombang. Jadi akhirnya hambur, jadi kecil-kecil seperti itu. Berikutnya adalah contoh soal. Pada percobaan difraksi celah tunggal digunakan dua laser yang menghasilkan cahaya merah dengan panjang gelombang 7200 Armstrong. Nah, itu angka A yang di atasnya ada bulat, itu bacanya adalah Armstrong. 1 Armstrong itu nilainya adalah 1 kali 10 pangkat min 10. Sekali lagi, itu bacaannya adalah Armstrong. Kemudian nilainya adalah 1A itu sama dengan 1 kali 10 pangkat min 10. Nah, dan cahaya hijau dengan panjang gelombang 5400 Armstrong. Cahaya laser merah diarahkan ke celah yang memiliki lebar D. Tadi lebar celah itu D. Dan pola difraksi terbentuk pada layar yang berjarak 90 cm dari celah. Nah, di sini cara ngitungnya adalah kalau tadi 7200 Armstrong dikalikan dulu dengan 1 kali 10 pangkat min 10. Begitu juga panjang gelombang yang warna hijau, seperti itu. Begitu juga nilai D, kalau dia nilainya dalam milimeter diubah dulu dalam bentuk meter. Kemudian jarak layar yang satuannya senti atau mili diubah dulu ke dalam meter. Saat menggunakan laser cahaya hijau agar terbentuk jarak pita gelap kedua dari terang pusat, ini terang pusat dan sumbu pusat, sama dengan ketika disinari laser cahaya merah. Tentukanlah jarak layar ke celah. Nah, jarak layar ke celah berarti cari L. Seperti itu. Nah, ini adalah panjang gelombang tadi warna merah 7200 Armstrong, ini diketahui. Kemudian panjang gelombang warna hijau 5400 Armstrong. Kemudian jarak layar yang warna merah ini adalah 90 cm. Itu yang sudah diketahui. Cuma tadi lebar celah belum diketahui ya. Nah, ini. Oh, ini yang menggunakan perbandingan. Jadi L hijau atau jarak layar warna hijau dibandingkan dengan jarak layar warna merah. Begitu juga panjang gelombangnya. Ini. Jadi hanya menggunakan perbandingan, kemudian dilakukan perkalian silang. Nah, kalau kondisi seperti ini, nilai Armstrongnya dan 0 ini bisa dicoretin semua seperti itu. Jadi 7200, 5400, 00-nya tinggal coretin juga ini. Silakan nanti dihitung. Maka hasilnya adalah 120 cm karena ini masih dalam bentuk senti. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami serta dimengerti, dan mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, dan komen. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.